kita akan menentukan rute dan jarak terpendek dari Kupang Barat, yaitu kita beri nama vertex A, ke Kupang Timur dan kita beri nama vertex B. Ini bisa lihat gambarnya di sini. Dan kita akan menggunakan algoritma Dijkstra, di mana A sampai P ini merupakan vertex tujuan. Di sini jarak dari A ke A, di sini A merupakan vertex asal, yaitu jarak dari A ke A sendiri yaitu 0A. Dan jarak dari A ke B itu yaitu 21A. Dan jarak dari A ke C yaitu itu 20A. Jarak dari A ke D, ini 19A. Dan jarak dari A ke E yaitu 23A. Jarak dari A ke F itu infinity. Kenapa dikatakan infinity? Karena harus melalui beberapa titik untuk sampai ke F. Berikut yaitu jarak dari A ke G itu infinity, karena harus melalui beberapa titik. Jarak dari A ke H infinity, jarak dari A ke I infinity, sampai jarak dari A ke P itu infinity. Di sini kita akan melihat jarak terpendek untuk sampai ke vertex P atau ke Kupang Timur, yaitu dari semua yang ada yang paling terpendek, jarak terpendeknya itu adalah 0. Jarak dari A ke A kita beri tanda kotak. Kenapa ini kita sebut dengan permanen? Setelah kita jarak dari A ke A kita sudah beri kotak, berikutnya kita akan mencari jarak terpendek dari beberapa jarak yang sudah ada. Di sini kita lihat jarak terpendek berikutnya yaitu berada di D, yaitu 19A. Yaitu jaraknya itu di D, berarti di sini vertex asalnya itu D. Selanjutnya kita beri kotak pada 19A. Oke. Di sini jarak dari D ke B itu infinity. Maka kita tulis infinity dan 21 ini yang lebih terpendek yaitu 21A. Nah, kita tulis di sini 21A. Berikutnya kita akan menentukan jarak dari D ke C. Yaitu D ke C ini 3. 19 ditambah 3 yaitu 21. Antara 21 dan jarak dari yang 20 yaitu yang paling terkecil adalah 20. Berikut jarak dari D ke E. Jarak dari D ke E itu ada 14. 19 ditambah 14 yaitu 33. Antara 33 dan 23 nilai paling terkecil atau jarak paling terpendek yaitu 23. Berikut jarak dari D ke F. Dari D ke F itu infinity. Maka kita tulis ini infinity. Selanjutnya jarak dari D ke G itu kita harus melalui beberapa titik juga. Maka kita tulis di sini infinity. Berikut jarak dari D ke H. Jarak D ke H itu 10. 10 ditambah 19 yaitu 29. Antara infinity dan 29 yang paling terkecil yaitu 29. Jarak dari D ke I yaitu jarak dari D ke H yaitu D ke H itu 10, kita jumlahkan dengan 19 yaitu 29. Kita tulis antara infinity dan 29 yang terkecil yaitu 29. Kita tulis ini 29D.
Berikut jarak dari D ke I, kita harus melalui beberapa titik. Jadi beberapa titik atau beberapa simpul kita tulis di sini, yaitu infinity. Jarak dari D ke J kita juga melalui beberapa titik, maka kita tulis di sini infinity. Jarak dari D ke K kita juga harus melalui beberapa titik, jadi kita tulis di sini infinity. Jarak dari D ke L juga melalui beberapa titik, maka kita tulis sini infinity. Sampai selanjutnya kita lihat dari jarak dari D ke M maupun jarak dari D ke N, D ke 0, ke O, jarak dari D ke P itu infinity semua karena melalui beberapa titik yang ada. Setelah itu kita lihat dari semua jarak yang ada, kita tidak melihat lagi kotak yang sudah angka yang sudah diberi kotak. Kita lihat yang jarak paling terpendek di sini adalah 20A. Oke. Di sini kita akan memberi kotak pada 20A. Dan vertex selanjutnya dari vertex tujuan yaitu C, maka vertex asalnya dari C. Berikutnya jarak dari C ke B itu adalah 12. 12 ditambah dengan 20 yaitu 32. 32 dan 21, jarak paling yang terpendek yaitu 21A. Maka kita tulis di sini 21A. Berikut jarak dari C ke E yaitu infinity karena harus melalui beberapa titik antara 19 dan infinity dan 23, yang terkecil ya 23. Berikut jarak dari C ke F itu infinity, makanya tulis adalah infinity. Jarak dari C ke G itu juga melalui beberapa titik, maka kita tulis ini infinity. Jarak dari C ke H itu harus melalui beberapa titik, maka antara infinity dan 29 jarak paling terpendek yaitu 29. Berikut jarak dari C ke I. Jarak dari C ke I itu ada 6. 6 ditambah dengan 20 yaitu 26. Antara infinity dan juga ini 26, yang paling terpendek yaitu jarak 26. C. Berikut jarak dari C ke J yaitu C ke J 15 ditambah dengan 20 yaitu 35. Antara infinity dan 35 yang terkecil yaitu 35. Kita tulis 35C. Berikut jarak dari C ke K yaitu harus melalui beberapa titik, maka kita tulis di sini infinity. Jarak dari C ke L juga harus melalui beberapa titik, kita tulis ini infinity. Begitupun jarak dari C ke M, C ke N, C ke O, C ke P merupakan infinity karena harus melalui beberapa titik simpel. Kita lihat dari jarak-jarak yang sudah tersedia, selain yang diberi kotak, jarak yang paling pendek atau terkecil itu 21A. Maka kita tulis kembali di bawah 21A. Kalau kita beri kotak, dan daerah asalnya yaitu B. Karena A dan B sudah diberi kotak, maka mereka permanen, jadi kita tidak perlu hitung lagi jaraknya. Kita langsung B ke E. Untuk jarak B ke E itu infinity karena melalui beberapa simpul. Infinity dan 23A. Yang paling kecil atau jaraknya yang paling kecil itu adalah 23A. Jadi kita tulis 23A. Dari B ke F itu infinity juga
Maka kita tulis di sini infinity. Dari B ke G itu sama juga infinity karena melalui beberapa simpul. Dari B ke H, dari B ke A itu infinity juga karena melalui beberapa simpul. Tetapi kita bandingkan infinity dengan 29D, yang paling kecil itu 29D. Kalau kita tulis 29D. Maaf, Ica. Selanjutnya B ke I. Kita lihat B ke I itu infinity juga karena melalui beberapa simpul. Infinity dibandingkan dengan 26C, itu 26C yang lebih kecil, maka kita tulis 26C. B ke J. B ke J itu nilainya 19. 19 ditambah dengan 21A itu 40B, karena nilai vertex awalnya itu B. Tapi 40B dibandingkan dengan 35C itu yang lebih kecil 35C, maka kita tulis 35C. B ke K. B ke K itu infinity karena memenuhi beberapa simpul. B ke L itu juga infinity. Begitupun B ke M, B ke N, B ke O, dan B ke P. Semuanya infinity. Kita lihat jarak yang terpendek atau terkecil, terkecuali yang sudah diberi kotak, karena ini permanen. Jarak terpendeknya itu 23A. Maka kita tulis, turunkan 23A. Kita beri kotak. Vertex awalnya menjadi E. Kita tidak perlu perhatikan lagi A, B, C, D, dan E karena sudah diberi kotak atau sudah permanen, maka kita langsung ke F. Jarak E ke F itu adalah 9. 9 ditambah 23 itu 32. 32E karena vertex awalnya E. 32E dibandingkan dengan infinity, nilai terkecil itu 32. E ke G itu infinity karena melalui beberapa simpul. E ke H sama juga infinity karena melalui beberapa simpul, tetapi jika dibandingkan dengan 29D, yang lebih kecil itu 29D. E ke I. E ke I itu juga sama infinity, tetapi dibandingkan dengan 26C, 26C lebih kecil. E ke J itu juga infinity, tetapi dibandingkan dengan 35C, 35C lebih kecil. E ke K itu infinity. Begitupun E ke L, E ke M, E ke N, E ke O, dan E ke P. Semuanya infinity karena melalui beberapa simpul. Selanjutnya kita lihat jarak terpendeknya itu adalah 26C. Maka kita turunkan 26C, lalu kita beri kotak. Maka vertex awalnya menjadi I. Kita dimulai dari I. Selanjutnya kita mulai dari F. I ke F itu melalui beberapa simpul sehingga infinity. Infinity dibandingkan dengan 32E itu 32E lebih kecil. I ke G itu infinity karena melalui beberapa vertex. I ke H nilainya 6.
6 ditambah dengan yang sudah di kotak ini 26 menjadi 32. 32i karena vertex awalnya itu i. 32i dibandingkan dengan 29d, yang lebih kecil itu 29d. Nah, kita tulis 29d. I ke j itu I ke j itu nilainya 12. 12 ditambah dengan 26 itu 38. Karena vertex awalnya i, 38i dibandingkan dengan 35c, nilai yang paling kecil adalah 35c. I ke k nilainya itu 4, itu jaraknya 4. 4 ditambah 26 itu 30. Vertex awalnya i, 30i dibandingkan dengan infinity, nilai yang paling kecil itu adalah 30i. I ke L itu infinity karena melalui beberapa simpul. Begitupun I ke M, I ke N, I ke O, dan I ke P. Semuanya infinity karena melalui beberapa simpul. Baik, selanjutnya teman-teman kita lihat di vertex asal ini dengan vertex tujuannya itu dari A sampai P. Nah, di sini tuh suka kasih tanda kotak merah itu ini sebagai tanda bahwa ini sejarak permanen. Nah, selanjutnya kita akan cari jarak terpendek dari vertex I ini, yaitu 29D. Nah, 29D ini ada di vertex tujuan H. Maka di sini kita tulis H sebagai vertex asalnya, dan 29D ini kita kasih turun dan kita kasih kotak merah. Nah, selanjutnya kita lihat jarak dari H ke F, yaitu teman-teman bisa lihat di peta H ke F itu yaitu melalui beberapa vertex, maka dia itu infinity. Nah, infinity dengan 32e itu lebih kecil 32e, maka kita tulis di sini 32e. Selanjutnya H ke G. Nah, H ke G ini jaraknya 8. Nah, 8 tambah 29D itu 37. Jadi di sini 37 H. Terus H ke J. H ke J itu infinity, teman-teman. Nah, infinity dengan 35C itu lebih kecil 35C, maka di sini kita tulis 35C. Selanjutnya H ke K. H ke K itu infinity karena melewati beberapa vertex. Nah, infinity dan 30i itu lebih kecil 30i. Maka di sini kita tulis 30i. Selanjutnya dari H ke L. Nah, dari H ke L itu 7. 7 ditambah 29 itu 36. Berarti di sini 36 H. Lalu dari H ke M, pokoknya H ke M, ke N, dan ke O, ke P itu sudah infinity. Nah, selanjutnya kita akan lihat yaitu jarak terpendek dari H ini selain 29, karena 29 ini adalah jarak permanennya. Nah, di sini jarak terpendeknya adalah 30. Nah, 30 ini ada di vertex tujuan K. Maka di sini kita tulis K, dan 30 ini kita kasih turun dan kasih kotak merah sebagai jarak permanen. Oke. Nah, setelah itu kita lihat K ke E itu K ke F. K ke F itu infinity karena dia melewati beberapa vertex. Nah, infinity dengan 32e itu lebih kecil 32e, maka di sini kita tulis 32e. Selanjutnya K ke G. K ke G itu juga infinity karena melewati beberapa vertex, dan infinity dengan 37h itu lebih kecil 37h. Maka di sini kita tulis 37h. Selanjutnya K ke J. K ke J itu dia infinity karena dia melalui beberapa vertex.
Nah, infinity dengan 35C itu lebih kecil 35C, maka di sini kita tulis 35C. Selanjutnya K ke L. K ke L itu jaraknya 5 ditambah 30 berarti 35K. Jadi tulis 35K. Selanjutnya K ke M. Nah, K ke M itu K ke M mana? Oh, K ke M ini infinity karena dia melewati beberapa vertex. Nah, di sini kita tulis infinity dan sampai P itu infinity. Baik, selanjutnya kita lihat di vertex asal K ini bahwa kita cari nilai atau jarak terpendeknya. Nah, teman-teman, di sini jarak terpendeknya itu 32E. 32E ini ada di vertex tujuan F, maka di sini kita mulai dari F. Nah, 30 dan 32 ini kita kasih turun, kasih kotak merah sebagai tanda dia adalah vertex permanen. Oke. Selanjutnya kita lihat jarak dari F ke G. Dari F ke G itu 3 ditambah 32 itu 35. Berarti 35F. Selanjutnya jarak dari F ke J. Dari F ke J. Dari F ke J itu infinity. Nah, infinity dengan 35C itu lebih kecil 35C, maka di sini kita tulis 35C. Selanjutnya dari F ke L. Kita lihat di sini F ke L itu infinity. Infinity dengan 35K itu lebih kecil 35K. Maka di sini kita tulis 35K. Nah, selanjutnya dari F ke M itu infinity. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 nilai. 35 itu nilai yang sama, yaitu 35F, 35C, 35K. Nah, di sini kita harus memilih nilai yang paling terdepan, yaitu 35F. Nah, 35F ini kita berada di vertex tujuan G, berarti kita tulis kembali di vertex asalnya itu G. Kita turunkan kembali 35F. Nah, 35F ini kita beri kotak. Nah, setelah beri kotak, kita akan melihat selanjutnya vertex tujuan dari G ke J. Nah, dari G ke J yaitu infinity. Nah, infinity berarti infinity dengan 35C, berarti 35C lebih kecil. Jadi kita tulis kembali 35C. Terus vertex tujuan dari G ke L. G ke L ada 7. Berarti 35 ditambah dengan 7 yaitu 42. Nah, 42 dengan 35K berarti yang lebih kecil itu 35K. Jadi kita tulis kembali 35K. Yang berikut yaitu vertex tujuan dari G ke M. G ke M yaitu infinity. Infinity berarti kita isi kembali infinity. Terus G ke N. G ke N itu infinity. G ke O infinity. G ke P itu infinity. Oke, baik, selanjutnya di sini kita memiliki dua nilai yaitu 35C dan 35K. Nah, di sini kita memilih nilai yang paling terdepan yaitu ada 35C. Nah, 35C ini ada di vertex tujuan J. Jadi kita menulis di vertex asalnya itu J. J berarti kita turunkan 35C dan kita beri kotak. Nah, ini kan 35C kita sudah beri kotak. Nah, terus berarti kalau sisanya kan ke L. Jarak J ke L. J ke L yaitu
infinity. Nah, infinity dengan 35 berarti 35K lebih kecil. Jadi kita turunkan 35K. Selanjutnya yaitu vertex asal JKM. JKM itu ada 9 berarti 35K ditambah dengan 9 yaitu 44J. Nah, 44J dibandingkan dengan infinity berarti 44J lebih kecil. Jadi kita tulis di sini 44J. Selanjutnya JKN. JKN itu ada 13. Nah, JKN itu 13 berarti 35 ditambah dengan 13 yaitu 48. Nah, 48J dibandingkan dengan infinity yaitu 48J lebih kecil. Nah, selanjutnya JKO. Nah, JKO itu jaraknya ada 20. Nah, 20 ditambah dengan 35C yaitu 55. 55J berarti 55J dibandingkan dengan infinity yaitu 55J lebih kecil. Jadi kita tulis 55J. Selanjutnya JKP. JKP yaitu 35. Nah, 35 ditambah dengan 35C hasilnya 70. 70J berarti 70 dibandingkan dengan infinity yaitu 70J lebih kecil. Jadi kita tulis di sini 70J. Selanjutnya di sini kita memiliki 5 nilai yang paling terkecil yaitu 35K berarti kita turunkan di sini 35K. Nah, 35 dan kita beri tanda kotak di sini di 35K. Nah, selanjutnya kita bisa lihat vertex tujuan L yaitu 35K yang sudah diberi tanda kotak, berarti kita menulis di sini vertex asalnya itu L. Selanjutnya dari vertex asal L menuju M yaitu ada 4 ditambah dengan 35 yaitu 39L. Nah, 39L dibanding dengan 44J berarti 39L lebih kecil. Jadi kita tulis di sini 39L. Selanjutnya L menuju N. L menuju N yaitu infinity. Infinity dibandingkan dengan 48J berarti 48J lebih kecil. Kita tulis ini 48J. Selanjutnya L menuju O. L menuju O itu infinity. Infinity dibanding dengan 55J, 55J lebih kecil, jadi kita tulis di sini 55J. Selanjutnya L menuju P. L menuju P itu juga infinity. Infinity dibandingkan dengan 70J berarti 70J lebih kecil, jadi kita tulis kembali di sini 70J. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah ada 4 jarak atau 4 nilai yang berbeda-beda. Ada 39L, 48J, 55J, dan 70J. Nah, dari 4 jarak atau 4 nilai ini kita lihat yang paling kecil yang mana. Kita peroleh yang paling kecil adalah 39L. Maka kita tulis kembali 39L atau kita turunkan ke bawah. Kemudian kita beri kotak di 39L. Nah, 39L ini dia ada di vertex tujuan M. Maka vertex asal kita berikutnya berasal dari vertex M. Kita tulis di sini M. Nah, berarti selanjutnya dari M akan menuju ke N, O, dan P. Yang pertama M ke N. Dari M ke N itu jaraknya 5. Selanjutnya 5 kita jumlahkan dengan 39, hasilnya adalah 44M. 44M kita bandingkan dengan 48J. Yang lebih kecil adalah 44M. Maka kita pilih yang lebih kecil itu, yaitu 44M. Kita tulis di sini 44M. Kemudian dari M ke O. Dari M ke O itu dia infinity.
karena dia tidak terhubung langsung. Nah, infinity dengan 55J yang lebih kecil adalah 55J. Maka kita tulis kembali 55J di sini. Selanjutnya, dari M ke P. Dari M ke P itu juga infinity, karena tidak terhubung langsung. Nah, infinity dengan 70J yang lebih kecil adalah 70J, maka kita tulis kembali di sini 70J. Nah, di sini kita sudah punya 44M, 55J, dan 70J. Nah, dari ketiga jarak ini, kita pilih yang paling kecil adalah 44M. 44M kita turunkan ke bawah, kemudian kita berikan kotak. Nah, 44M ini dia ada di vertex tujuan N. Maka, vertex asal kita selanjutnya berasal dari vertex N. Dari N akan menuju ke O dan P. Yang pertama, N ke O. N ke O itu jaraknya 8. 8 kita jumlahkan dengan 44, hasilnya adalah 52N. 52N dengan 55J yang lebih kecil adalah 52N. Maka kita pilih yang paling kecil itu, kita tulis di sini 52N. Selanjutnya dari N ke P. Dari N ke P itu infinity, karena tidak terhubung langsung, maka antara infinity dan 70J yang lebih kecil adalah 70J, maka kita tulis kembali di sini 70J. Selanjutnya di sini tersisa 2, yaitu 52N dan 70J. Yang lebih kecil yaitu 52N. Maka kita turunkan 52N ke bawah. Lalu kita beri kotak. 52N ini berada di vertex tujuan O. Maka vertex asal kita berikutnya berasal dari vertex O. O ke P itu jaraknya adalah 17. 17 ditambah 52, hasilnya 69. Nah, 69 dengan 70 yang paling kecil adalah 69. Maka kita pilih yang lebih kecil yaitu 69. Maka di sini kita tulis 69O. Nah, berarti dengan demikian kita sudah memperoleh semua rute jarak terpendek dari A ke P atau dari Kupang Barat menuju ke Kupang Timur. Nah, kita peroleh jarak terpendeknya adalah 69. Di sini kita tulis untuk menjawab pertanyaannya, jarak terpendek dari A ke P adalah 69. Kemudian yang berikutnya kita akan menentukan rute atau jalur dari A ke P, jalur terpendek. Selanjutnya kita akan menentukan jalur terpendek dari vertex A menuju vertex P. Jalur atau rute ya. Terpendek dari Kupang Barat. Kupang Barat di sini A ke Kupang Timur yaitu P. Nah, caranya karena tujuan kita A ke P, maka kita tulis yang paling akhir itu berada di P. Jadi titik yang paling akhir sini P kita tempatkan di posisi paling akhir. Kemudian kita lihat dari P itu memuat O. Maka selanjutnya di sini O. Kemudian kita lihat di O memuat N. Atau O di O ini yang diberi kotak adalah di N. Maka selanjutnya N. Selanjutnya lihat di N. Yang diberi kotak di N itu adalah M. Maka selanjutnya M. Setelah M, kita perhatikan lagi di bagian M sini. Yang diberi kotak itu adalah L. Maka selanjutnya L. Kemudian di L, yang diberi kotak adalah K. Maka selanjutnya kita tulis K di sini. Kemudian kita lihat di K, yang diberi kotak adalah I. Maka selanjutnya I. Kemudian dari I, kita lihat perhatikan di I, yang diberi kotak adalah C. Maka selanjutnya adalah C. Kemudian di vertex C, yang diberi kotak di sini adalah A. Berarti yang terakhir atau asalnya berada di A. Sehingga kita peroleh jalur terpendek dari Kupang Barat
atau vertex A ke Kupang Timur atau vertex P adalah ACIKLMNOP dengan jarak terpendeknya yaitu 69.